Ya, halo guys, balik lagi channel Boomer, channel yang bahas putar cryptocurrency and gaming. Oke teman-teman, ini gue bakal bahas putar cryptocurrency ya. Dan untuk di komen dulu gue sebelumnya, gue udah pernah kasih beberapa project hidden game ya. Nah, begitu menjanjikan dan bisa ditengok lah untuk project yang gue kasih kemarin itu udah profit so far 1000% guys. Nah, kendalanya di teman-teman kalian, teman-teman semua ini ya, jarang ada yang bisa ya untuk gimana sih caranya beli koin baru atau project baru. Nah, itu mereka kebingungan gimana caranya. Nah, di sini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya dan prosesnya ya, gimana untuk kita dapetin token atau koin lebih dulu, jadi harganya lebih murah sebelum masuk atau nantinya di masa depan ya, atau beberapa bulan kemudian ada di exchanger atau top marketplace ya, seperti Binance ya, Huobi kayak gitu ya. Jadi kita kan harus pegang tuh koin duluan dan harganya lebih murah. Oke, pantengin aja konten gue ini sampai selesai, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di sini gue bakal jelasin pertama kali apa sih prosesnya gitu, gimana sih prosesnya, kenapa sih bisa kayak gini gitu. Jadi untuk project baru itu pastinya setiap project membutuhkan namanya uang, dana untuk biaya operasional kah, untuk resource-nya, infrastrukturnya itu seperti apa, itu kan butuh biaya guys. Nah, untuk project ini pasti nggak mungkin minta ke orang tua ya uangnya ya, minta ke bokap nyokapnya masing-masing. Nah, kalau di saham ini biasanya namanya IPO guys, untuk saham baru ya. Nah, kalau di cryptocurrency ini ada beberapa macam modelnya. Nah, kalian bisa tengok nih gambar yang gua kasih ini ya. Untuk di cryptocurrency, kalau kalian mau beli project-project baru itu ada fase-fasenya atau phase-phase tertentu gitu kan. Nah, ini ada seed phase, ada private sale, ada pre-sale and public sale. Nah, untuk seed phase ini jadi pada saat proses bisnis plan ya, atau memang gue anggaplah gue sebagai developer ya, jadi gue mempresentasikan ribet banget, mempresentasikan apa sih project gue, tujuan seperti apa. Nah, itu nanti menawarkan ke beberapa investor. Cuman untuk personal kayak kita ya, biasanya sih kurang ya, nggak akan ditawarkan sama si developernya atau yang punya project guys. Biasanya mereka itu menawarkan ke perusahaan-perusahaan besar ya, karena dana-dana mereka itu kan bisa dibilang nggak ada serinya kan ya, nggak kayak kita ya, uangnya mending-mending gitu kan. Oke, untuk situs ini kemungkinan kita nggak bisa ikut ini, jadi koinnya itu pasti tawarkannya ke mereka ya, ke perusahaan-perusahaan atau institusi besar gitu loh. Nah, harganya pasti murah banget di situs ini, makanya mereka perusahaan besar itu pasti tertarik nih kalau proyeknya bagus. Nah, kita sih ya nggak bisa kan gitu loh. Oke, lanjut untuk private sale-nya. Nah, ini private sale ini berkata gini loh guys ya, private sale namanya gitu ya, penjualan yang dilakukan secara pribadi. Jadi kita, nah di private sale ini kita bisa beli guys nih, kita bisa manfaatkan program private sale. Dan biasanya private sale itu harganya lebih murah juga gitu, lebih murah ya, tapi untuk seatbase sih lah lebih murah seatbase ya. Nah, cuman untuk personal kayak kita atau individual kayak kita ini bisa nih private sale-nya untuk dimanfaatkan. Cuman biasanya itu minimum buy-nya atau syarat pembelian terkecilnya itu sulit ya untuk mereka-mereka yang punya uang sedikit. Jadi biasanya untuk private sale ini ditentukan nih minimum buy-nya berapa, biasanya $10.000 kah atau $1.000 kah, seperti itu guys ya. Itu tergantung projectnya tersebut mengisyaratkan atau memberi syarat minimum buy-nya itu berapa dolar atau berapa USD, itu beda-beda ya guys ya. Oke, untuk presale, nah untuk presale ini dilakukan jikalau dana atau target dana penghimpunan mereka itu belum tercapai ya. Biasanya itu dilakukan presale terlebih dahulu biar fundingnya itu tercapai, barulah setelah presale dilakukan ya ada yang namanya public sale. Nah, public sale ini ada beberapa macam. Nah, public sale ini ya, harganya juga ya pasti lebih mahal dibanding program-program yang sebelumnya. Cuman ini ya worth it lah dibanding kita beli di marketplace nanti gitu, karena ini bisa dibilang murah juga. Nah,
Nih untuk public sale ini itu programnya ada macam-macam, ada IDO, ada IEO, ada IMO. Jadi untuk IEO ya Initial Exchange Offering, jadi kita bisa beli koin tersebut di awal cuman melalui exchange tertentu yang mereka arahkan. Jadi kalian harus update ya guys ya, kalian harus tahu berita selanjutnya ya. Untuk kabarnya itu dia melakukan public sale-nya itu via program apa, beda-beda sih. Kalau IEO itu ya seperti itu, dia via exchanger. Nah, exchangernya ya kalian nanti cari tahu, jadi kalian harus update. Untuk IDO nih guys, IDO itu Initial Dex Offering. Jadi DEX itu decentralized exchange ya guys ya. Decentralized exchange itu seperti ini guys. Contoh ya, exchange mana ya, exchanger Solana ya, misalkan seperti ini. Jadi let's go aja langsung ke DEX-nya. Ceritanya ini gue udah baca project gitu kan, dan mereka mengarahkan gue untuk beli di DEX ini gitu. Nah ini contoh DEX itu seperti ini ya guys ya, crypto wallet, tapi lu bisa akses di websitenya seperti itu guys. Nah ini namanya DEX, beda ya sama hard wallet itu ya. Jadi sekarang itu udah ada yang namanya DEX, decentralized exchange, sama kayak exchanger, cuman dia decentralized, nggak di bawah corporate ya guys ya. Gimana ya namanya, decentralized ya, ini pokoknya terobosan baru seperti ini tampilannya, dan itu beda-beda. Ini gue mencontohkan aja ya. Dan untuk selanjutnya IMO, Initial Model Offering. Nah untuk IMO ini ya hampir sama dengan DEX, IDO atau IEO ya guys ya. Cuman untuk IMO ini namanya juga model ya guys ya. Biasanya mereka itu memberikan syarat-syarat tambahan. Memang nggak ada misalkan minimum buy-nya, cuman ya biasanya ada syarat-syarat tertentu, misalkan koin lo atau token lo di lock berapa bulan ya, pokoknya beda-beda lah syaratnya. Biasanya setelah kalian tahu atau update berita si project tertentu itu atau project tersebut, pasti tahu lah syarat-syaratnya, karena setiap developer atau project itu memberikan syaratnya beda-beda tergantung mereka sendiri. Oke. Nah untuk private sale gimana caranya? Jadi untuk private sale itu kalian langsung beli koin sama developer ya. Biasanya itu kalian harus email terlebih dahulu kah, atau kalian kontak kah untuk kontak asnya via email atau telegram, terserah, Discord terserah. Nah kalian nanti transaksi, misalkan untuk misalnya ya contoh ya, gua bakal ke sini. Jadi perlu diingat ya guys ya, untuk program-program sale ini pasti harganya beda-beda. Semakin private semakin murah, ketika public semakin mahal dibanding private. Tapi semua program ini pastinya lebih murah daripada lu beli di market atau top marketplace seperti Binance atau Huobi atau ya toko kripto ya. Itu pasti lebih mahal karena itu harus nunggu banget nanti itu adanya ketika proyeknya sudah berjalan lama, biasanya seperti itu. Nah ini contohnya, misalkan gue masuk ke sini ya, project sheet. Tadi gue sampai mana ya? Untuk private sale ya. Untuk private sale biasanya kalian kontakin dulu tuh via email. Anggaplah si project sheet ini harganya itu pada saat private sale 0,1 USD. Nah misalkan minimum buy-nya itu 10.000 misalkan, kalian harus kirimkan kripto atau token yang mereka rekomendasikan. Misalkan kalian bayar harus pakai Bitcoin atau ETH, terserah developernya syaratnya seperti apa. Cuman value-nya itu harus $10.000 misalkan minimum ya. Kalian nanti kirim ke mereka, dan itu ada wallet address-nya guys. Wallet address-nya itu nanti untuk kalian mengirim uangnya ke mereka. Nah nanti ditukar sama koin mereka, jadilah langsung dikonversi uang kalian itu ke koin mereka. Jadi kan udah punya duluan itu loh guys. Oke, untuk IDO ini contohnya kan seperti ini ya. Nah cara belinya, contohnya kalian udah update banget ya, udah ikutin ya step-step dari atau info-info dari grup mereka ya, atau news-news dari project tersebut. Nah kalian contohnya misalkan kalian akses DEX ini ya, solanium.io.
Kalian connect wallet aja, connect wallet. Nah, semua DEX itu pasti minta koneksi wallet kalian. Nah, walletnya seperti ini, tergantung mereka available-nya atau existing-nya itu pakai wallet mana. Kalian harus lihat nih, misalkan dia Solid, Phantom seperti itu. Jadi kalian harus pakai salah satu wallet ini. Ini tujuannya itu untuk melakukan transaksi nantinya. Oke, misalkan nih contoh, gue udah punya beberapa wallet, Binance Wallet, MetaMask, Phantom, Euroid, gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk transaksi aja sebetulnya, gitu guys. Biar kita bisa melakukan pembayaran untuk pembelian koinnya di awal. Nah, ini terbatas banget yang mereka jual itu. Jadi masing-masing program itu ada alokasinya ya guys ya. Jadi setiap private sale, public sale itu ada alokasi masing-masing, presentasinya itu namanya tokenomic itu seperti ini ya guys ya. Contoh kita cek sini. Kenapa banyak diincar banget? Karena nggak banyak ngejualnya ini, mereka itu nggak banyak. Ini lama banget. Nih contohnya, lihat sini dulu deh. Ini contoh aja ya, ini gue bukan merekomendasikan koin ini guys. Coba kita cari dulu tokenomics. Gue cari di Google nih, tokenomics itu alokasi presentasi yang dijual mereka nih. Tiap program itu pasti beda-beda jumlah yang mereka jual, limit banget, terus berebutan banget karena harganya murah gitu loh. Jadi harus buru-buru, harus update nih. Tokenomics itu contohnya seperti ini ya gitu. Nah, ini beda-beda kan. Ada untuk nah, seperti ini. Dapat 2%, tidak 1,3%. Nah, seperti ini nih, seed 5%. Nah, seperti ini beda-beda nih. Otomatis kan tiap koin itu pasti punya max supply ya di sini. Misalkan kalian beli di program-program mereka, misalkan private sale, public sale, itu jatahnya itu ya sedikit guys, ini berebutan banget. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan update info-infonya seperti itu. Oke, langsung untuk video ya. Ini kan kalian untuk connect nih, contoh ya, connect. Misalkan gue pakai Phantom ya, kalian tinggal integrasikan aja, koneksikan aja nih kalian nih. Nah, walletnya itu tergantung ya, walletnya pakai apa. Kalian update aja beritanya, jangan males, yang dikasih tahu mulu ya. Oke, langsung kita konekin contohnya ya, konekin walletnya. Berarti kan kita udah mengizinkan wallet kita untuk bertransaksi ke sini seperti itu guys. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa nih contohnya ya, seperti ini. Nah, ini kalian tinggal, nah ini lagi melakukan penjualan di sini guys. Oke, cuman ada beberapa syarat yang beda-beda ya. Ini contohnya IDO, biasanya ada syarat. Nah, ini kalian tinggal melakukan pembelian. Untuk IDO seperti ini, kalian pokoknya update aja terus, tinggal melakukan transaksi nantinya seperti itu. Nah, ini kemungkinan ini lagi melakukan penjualan crowdfunding ya per hari ini. Oke guys, untuk initial market offering sama seperti DEX, cuman mereka dijual itu di market seperti contohnya Binance, Get.io seperti itu ya guys ya. Jadi kalian bisa beli di sana. Hampir sama kayak gini, cuman untuk market bedanya. Contoh ya, untuk masuk ke market, untuk IEO ini, exchange ini, berarti kan kalian nggak koneksikan wallet kalian itu harus buat ID di exchanger tersebut kan. Nah, kalian nanti deposit uangnya, terserah kalian mau beli di mana, mau beli di Dodax kayak toko kripto kayak, kirimlah ke market tersebut. Nah, kalian tinggal beli via X market di sini misalkan contohnya ya. Nah, ini lagi melakukan
sell nih ya, partisipasi nih. Nah ini kalian tinggal diklik aja nih, nggak usah ribet, tinggal klik aja nih, kayak gini doang kok nih. Oke, nih mereka menerima pembayarannya ETH sama USDT. Misalnya kalian mau beli pakai USDT, quantity 100, oke, misalkan gitu kan, kalian tinggal buy, udah deh, jadi deh kalian punya nih koin. Oke guys, nah untuk IMO ini ya hampir sama ya kayak DEX atau IEO ya, cuman ya itu yang gue bilang tadi, mungkin ada syarat-syaratnya, entah nantinya ditahan atau di lock ya berapa bulan ya, setelah nanti kalian update aja ya beritanya ya. Jadi kalian kalau cari project itu jangan misalkan niat beli jangan ketinggalan newsnya ya guys ya, kalian harus update terus gitu loh guys. Oke, semoga cukup jelas ya informasi dari gue ini dan kalian bisa transaksi atau beli koin project baru. Semoga bermanfaat konten gue ini. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu